Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini walaupun tadi hujan ya, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, banyak nikmat dan sebagainya gitu ya. Yang alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mari kita limpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, penonton setia channel AIK UMJ, alhamdulillah kita kembali lagi ke podcast kita, dan kali ini pastinya akan lebih menarik pembahasan hari ini ya. Alhamdulillah kebetulan pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa gitu ya. Beliau datang jauh-jauh dari luar sana gitu ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Dengan Ustaz siapa? Saya Usman Al-Farisi. Ya, mohon perkenalkan sedikit lah kira-kira Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, saya Usman Al-Farisi dalam hal ini sebagai Prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, memenuhi panggilan dan undangan dari tim AIK untuk hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya sudah berkenan hadir di di podcast kami itu ya, dan alhamdulillah bisa bisa kita ngobrol pagi hari ini. Tadi di jalan lancar Ustaz ya? Alhamdulillah. Walaupun sempat gerimis. Sempat gerimis. Sempat gerimis, saya kira bakal rata semua. Oh gitu. Ya. Baik Ustaz. Tadi Ustaz terangkan bahwa Ustaz ketua program studi ya? Betul. Oke. Ketua program studi apa Ustaz tadi? Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam. Betul. Oke, baik. Di UMJ berarti Ustaz ya? Betul. Alhamdulillah. Nah, jadi kita tamu spesial kita adalah Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik, kita eksplor lebih dalam nih Ustaz perihal hukum keluarga Islam. Nah, kebetulan saat ini kalau kita lihat di media sosial kah atau memang kehidupan artis gitu ya, banyak yang kawin cerai atau memang harta gono gini gitu dan sebagainya. Itu kan ruang lingkup dari keluarga hukum Islam ya kira-kira. Nah, mengapa sih saat ini gitu ya penting untuk mempelajari hukum Islam di tengah dinamika masyarakat yang cukup kompleks ya kalau kita lihat, karena memang banyak tadi kehidupan artis kah atau memang sebagian dari kita ada juga yang demikian gitu. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz gitu untuk menanggapi itu gitu ya, mengapa penting gitu ya mempelajari hukum keluarga Islam itu? Betul. Ya, terima kasih Pak Lutfi ya. Pada dasarnya kita sebagai makhluk sosial ya akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain ya, dengan makhluk yang lain. Utamanya dalam hal ini khususnya kita berinteraksi dalam keluarga gitu. Dalam keluarga itu kan banyak sekali terjadi percekcokan, banyak sekali terjadi ketidakharmonisan, walaupun kita tidak pungkiri lebih banyak yang harmonis daripada yang tidak harmonis gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah atau seberapa penting mempelajari hukum keluarga Islam di saat ini, justru sangat penting. Justru sangat penting untuk mempelajari hukum keluarga Islam ya. Mengingat bahwa
ketahanan negara itu dimulai dari ketahanan keluarga, gitu ya. Iya. Ketahanan negara, ketahanan negara itu kan bukan hanya dilihat dari aspek militer saja, gitu kan, tetapi juga bagaimana kesejahteraan di dalam keluarga itu terlihat, gitu. Jadi ketika keluarga itu sejahtera dalam artian mempunyai ketahanan keluarga, maka ketahanan sebuah negara itu juga akan semakin baik, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa melihat ketahanan negara itu hanya dalam aspek militer saja, ya, tetapi juga aspek ketahanan keluarga di dalamnya. Nah, untuk mencapai ketahanan keluarga itu, ya, maka salah satunya kita salah satu untuk mencapai ketahanan keluarga itu adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan sebelum menikah, gitu ya. Walaupun ada banyak juga yang mempelajarinya setelah menikah, gitu. Setelah menikah. Tetapi kan kalau dilaksanakan, dipelajari sebelum menikah itu akan semakin baik. Meminimalisir konflik, kemudian memperbaiki kehidupan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang diajarkan di dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi saya katakan kepada kawan-kawan mahasiswa, kalian nanti ketika akan menikah, kalian akan mendapatkan kelas parenting. Atau di KUA itu namanya BIM Catin atau BIM Win, ya. Oh iya. Ya, jadi ada sekelas satu kelas gitu, beberapa kali pertemuan, isinya adalah materi-materi atau tausiah-tausiah berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang baik, gitu ya. Nah, saya katakan kepada kawan-kawan mahasiswa, nanti ketika kalian akan menikah, ya, dan kalian mendapatkan bimbingan perkawinan, itu kalian sudah mendapatkan semua di dalam kelas, gitu. Jadi sudah mendapatkan pelajaran itu di dalam kelas. Karena di dalam kelas selain materi, di dalam perkuliahan juga kita suguhkan kasus-kasus yang terjadi saat ini, begitu. Jadi sangat penting mempelajari hukum keluarga Islam, karena dengan mempelajari hukum keluarga Islam akan semakin besar peluang tercipta ketahanan keluarga, gitu. Ketika ketahanan keluarga tercipta, maka akan semakin besar peluang untuk terciptanya ketahanan sebuah negara. Baik, terima kasih, ini luar biasa ya. Jadi sangat penting nih Bapak Ibu semua, begitu ya, bahwa mempelajari hukum keluarga Islam itu cukup membekali ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman setia penonton channel Kampus Islami ini, gitu ya, dalam mempersiapkan sebelum menikah. Kalau yang sudah menikah ya bolehlah nanti mau 2 kali. Yang sudah menikah mau belajar lagi, ya nggak apa-apa ya, gitu ya. Kira saya mau nikah lagi. Kira-kira begitu. Baik, karena memang waktu dulu saya nikah itu nggak ada parenting tadi, betul. Jadi saya baru tahu, ternyata ada sekarang ya, kira-kira begitu. Betul. Baik nih Ustadz, yang berikutnya nih Ustadz, kira-kira ya, bagaimana sih kira-kira hukum keluarga Islam itu berperan dalam menyelesaikan persoalan, gitu ya, dalam katakan pernikahan, begitu. Perannya itu gimana sih kira-kira? Apakah misalnya ada persoalan, gitu, nah langsung ngobrol, atau memang terus mediasi dan sebagainya, gimana itu kira-kira cara ininya? Ya, di Prodi Hukum Keluarga Islam di UMJ ini kita ajarkan kepada mahasiswa, selain materi-materi yang berkaitan dengan hukum Islam, kita juga ajarkan teknik-teknik mediator. Teknik-teknik mediator, karena itu berhubungan sekali dengan ketahanan keluarga. Jadi kami ajarkan kepada mereka bagaimana memediasi antara dua belah pihak yang sedang berseteru, gitu ya, atau katakanlah bersengketa, gitu ya, atau bahasa sekarang sedang ribut besar, gitu ya. Nah, dibutuhkan satu orang yang dia
di tengah-tengah ya. Jadi dia netral, tidak condong ke suami, juga tidak condong ke istri gitu. Makanya syarat untuk jadi mediator kan memang tidak punya hubungan dengan kliennya itu gitu. Ya, Jadi betul, tidak betul. punya hubungan. Nah, itu kita ajarkan kepada mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu kita perkenalkan dunia luar dalam artian mereka kita suguhkan kasus-kasus yang saat ini terjadi. Dari misalkan kasus berkaitan dengan ibu mertua yang selingkuh dengan menantunya sendiri gitu. Iya, iya. Kemudian juga kita suguhkan kasus-kasus seperti misalkan ada seorang suami yang lebih memilih atau lebih mendahulukan ibunya daripada istrinya. Misalkan dalam tanda kutip nafkahnya gitu ya. Juga kita kita sajikan kasus-kasus terkini kepada mahasiswa berkaitan dengan bayi tabung gitu, kemudian bank sperma dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa insya Allah sudah paham akan itu, sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat mereka bisa memahami ya titik permasalahannya di mana dan jalan keluarnya seperti apa. Kalau yang berkaitan dengan hukum ya mereka insya Allah paham karena sudah diajarkan semua ya, materinya sudah disampaikan gitu. Nah, tinggal mereka nanti ketika terjun ke masyarakat ya sebelum mereka lulus dari prodi hukum keluarga Islam, maka kita ajarkan misalkan seperti legal drafting, bagaimana cara yang benar untuk menyusun sebuah kontrak, untuk menyusun sebuah perjanjian. Dan itu kan ketika kita bisa menyusun sebuah perjanjian tidak hanya terpakai di dalam dalam dunia hukum saja gitu, tapi apapun itu akan terpakai gitu kan. Misalkan dalam membuat perjanjian jual beli, membuat perjanjian sewa menyewa, buat perjanjian jual beli tanah dan lain sebagainya. Dasarnya sudah kita sampaikan, sudah kita ajarkan kepada kawan-kawan mahasiswa. Begitupun berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan meminimalisir angka perceraian ya, kawan-kawan mahasiswa kita ajarkan bagaimana teknik mediator. Karena ketika ada dua orang yang berseteru kemudian mengajukan perceraian di dalam pengadilan agama, teknisnya juga kan mereka tidak langsung diputuskan dalam pengadilan itu. Jadi hakim melihat bahwa di dalam pengadilan itu ada asas yang berbunyi atau katakan asas itu adalah mempersulit perceraian. Jadi bukan mempermudah perceraian, mempersulit perceraian gitu. Nah, salah satunya adalah ketika mereka mengajukan gugatan itu ya, maka tidak langsung dijatuhkan perceraian talaknya itu gitu. Tapi yang pertama kali dilakukan adalah islah. Damai dulu nih. Ya. Dimediasi dulu gitu ya. Dimediasi dulu. Ya kalau misalkan dimediasi berhasil, ya alhamdulillah. Berarti nggak jadi nih cerai. Iya. Ya. Berarti kedua orang tersebut itu datang ya ke pengadilan. Iya, kedua orang tersebut itu datang. Ya, nanti di pengadilan yang jadi mediatornya bisa jadi hakim, ya, bisa jadi ada mediator yang memang ditunjuk hakim. Jadi non hakim ya, mediator non hakim. Gitu. Biasanya di pengadilan itu pasti ada mediator non hakim. Begitu. Baik, berarti luar biasa ya program studi hukum keluarga Islam itu menyiapkan gitu ya, menyiapkan segala keperluan mahasiswa untuk lulus nanti sebetulnya. Betul, ya. Satu betul. Itu. Terus kemudian gini Ustadz misalnya. Kalau kita lihat nih misalnya. Nah, apa saja sih kira-kira tantangan hukum keluarga Islam gitu ya yang terkait dengan pluralitas hukum gitu ya yang ada saat ini. Terus kemudian bagaimana mahasiswa itu diajarkan untuk menghadapi dari ketidakpastian hukum tadi begitu ya. Saya kira tantangan untuk mahasiswa hukum keluarga Islam ya, lulusan prodi hukum keluarga Islam itu kan dia bergelar SH, sarjana hukum. Ini sarjana hukum ya, sama dengan lulusan prodi ilmu hukum. Ya. Prodi ilmu hukum itu gelarnya juga SH gitu. Yeah. Hanya saja memang muatan mata kuliah ketika mereka di perkuliahan itu berbeda gitu. Di prodi ilmu hukum lebih banyak
berbicara tentang keilmuan hukumnya ya, hukum umum gitu, tetapi di prodi hukum keluarga Islam lebih banyak berkaitan dengan hukum Islamnya gitu. Misalkan seperti fikih, usul fikih, qawaid fikih dan lain sebagainya, yang dimana itu tidak ada di prodi ilmu hukum misalkan. Nah, begitupun sebaliknya di prodi ilmu hukum juga ada mata kuliah yang sebenarnya di prodi hukum keluarga Islam itu juga tidak ada, misalkan seperti hukum ketatanegaraan, kemudian hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Nah, di saat ada perbedaan muatan mata kuliah itu ya, tetapi gelar yang didapatkan adalah sama ya, sarjana hukum SH gitu. Saya dulu mendapatkan gelarnya masih SHI ya. Sekarang sama semuanya menjadi SH. Nah, tantangan untuk lulusan prodi hukum keluarga Islam itu adalah bagaimana membuat mereka percaya diri. Bagaimana membuat mereka percaya diri bahwa sesungguhnya mereka mempunyai peluang yang sama. Mereka mempunyai peluang yang sama di dunia kerja ya, peluang yang sama dengan lulusan ilmu hukum. Gitu. Karena gelarnya sama, SH gitu. Gelarnya sama. Jadi kalau lulusan ilmu hukum yang bergelar SH itu bisa menjadi hakim, lulusan hukum keluarga Islam juga bisa menjadi hakim karena sama-sama mempunyai gelar SH. Gitu. Lulusan ilmu prodi hukum keluarga Islam juga bisa menjadi advokat, gitu. Juga bisa menjadi jaksa, gitu. Dan lain sebagainya yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa yang bergelar SH. Gitu. Jadi tantangan kedepannya kita perlu membangun kepercayaan diri alumni prodi hukum keluarga Islam itu bahwa mereka mempunyai peluang yang sama dengan mahasiswa ilmu hukum. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya kita bekali mereka sebelum lulus itu seperti legal drafting, kemudian paralegal ya. Kemudian juga kita bekali dengan magang ya. Jadi mahasiswa semester 7 ya, kita arahkan praktikum di pengadilan agama, juga kita arahkan untuk magang selama 2 bulan di kantor di kantor hukum ya. Di kantor hukum yang notabene pengacara-pengacara itu tergabung dalam sebuah asosiasi ya. Alhamdulillah di hukum keluarga Islam ya itu sudah menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, APSI gitu. APSI ya. Betul. Ya. Kalau saya taunya Pradi ya. Pradi. Betul. Sama. Jadi, itu ya, sama beda. Beda. Jadi ada banyak organisasi advokat di Indonesia ya, ada Pradi, ada Pradin, ada IKADIN, ada KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah, salah satunya juga ada APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Kenapa saya pilih APSI untuk jalin kerjasama? Karena itu yang lebih dekat dengan keilmuan mahasiswa. Gitu. Jadi ada keilmuan syariah di dalamnya dan ada semangat menegakkan hukum Islam di dalamnya. Jadi jangan hanya membela klien saja yang dipikirkan, tetapi apakah klien kita itu berkata jujur atau tidak ya, klien kita itu pantas dibela atau tidak. Jadi ada sisi keislaman yang harus kita lihat gitu. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, nah ini program studi yang luar biasa nih. Jadi kalau ada saudara atau siapapun yang mau berkuliah di HKI pastinya. Jadi selain jadi pengacara, dia juga ustaz. Kira-kira begitulah ya. Iya, bisa. Kira-kira begitu. Jadi itu banyak lebihnya nih. Kapan lagi kan kira-kira begitu. Baik, berikutnya nih Ustaz. Bagaimana sih peran program studi ini mengajarkan mahasiswa untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang sering terjadi gitu ya, kasus-kasus keluarga gitu. Terus kemudian kasus-kasus yang lain gitu yang saat ini banyak kita lihat gitu ya. Nah, seperti permasalahan katakan waris, ini kan banyak lah seperti harta gonogini gitu ya. Terus kemudian nafkah gitu ya, nafkah. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat katakan ini
maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Misalnya waktu kemarin yang ada kasus korupsi, kemudian diperiksa gitu ya antara suami istri, kemudian istrinya mengaku bahwa nggak pernah dinafkahi nih, ini kan hasil endorse saya gitu ya. Iya. Ya tahu lah kira-kira begitu, itu kan yang ini. Nah kira-kira gimana gitu Ustaz kalau yang begitu? Iya, saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, sering saya suguhkan kasus-kasus realita ya, yang terjadi saat ini. Ya, salah satunya berkaitan dengan itu tadi ya, dengan seorang artis yang mendapatkan nafkah dari suaminya, tapi dia tidak mengaku mendapatkan nafkah gitu ya. Saya sampaikan kepada mahasiswa, itu kenapa bisa sampai saat ini sang artis belum diciduk, dalam artian belum dijadikan tersangka, padahal kalau kita lihat memang seorang istri tidak mungkin dia tidak menerima hadiah, pemberian atau apapun itu dari suaminya gitu. Atau katakan jika tidak mendapatkan hadiah atau pemberian, minimal dia pernah ikut merasakan ya, merasakan apa yang dimiliki oleh suaminya gitu ya. Nah, salah satu yang menjadikan dia belum dijadikan tersangka sampai saat ini, saya katakan kepada kawan-kawan mahasiswa bahwa ada perjanjian perkawinan. Jadi ada perjanjian perkawinan. Kalau kita kan perjanjian perkawinan yang kita kenal ada cuma taklik talak doang. Ya, ya taklik talak di KUA. Setelah ijab kabul kita diminta untuk baca taklik talak. Gitu. Jika dalam waktu sekian bulan tidak memberikan nafkah, ya maka istri diperbolehkan untuk mengajukan talak. Gitu ya. Nah, itu merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Gitu, bagian dari perjanjian perkawinan. Tapi perjanjian perkawinan juga bisa dalam bentuk yang lain ya, salah satunya dalam bentuk penyatuan atau pemisahan harta kekayaan atau harta bawaan misalkan. Jadi ketika Pak Lutfi nikah ya, punya harta sekian, kemudian ketika istri nikah dengan Pak Lutfi juga punya harta sekian, lalu ketika terjadi pernikahan, ada perjanjian pernikahan. Saya nggak mau harta ini harta saya digabungin dengan harta kamu misalkan gitu. Tapi itu harta bawaan ya? Harta bawaan. Oh, iya. Harta bawaan. Dan apa yang dia dapatkan melalui pekerjaan dia ya, itu juga merupakan harta dia sendiri, bukan harta bersama gitu ya, harta bersama. Jadi sehingga dari perjanjian perkawinan itulah ya, kita bisa melihat bahwa harta ini tidak masuk ke dalam hartanya suami misalkan seperti itu, karena ada perjanjian perkawinan sebelumnya itu gitu. Nah, tinggal apakah kita mau melakukan atau tidak. Perjanjian perkawinan itu kan tidak wajib ya, tidak wajib. Biasanya orang-orang yang melakukan perjanjian perkawinan dalam tanda kutip dalam hal harta kekayaan bagi orang-orang yang memang dia dari kecil itu udah kece gitu. Dari kecil udah bawa harta kekayaan ya. Udah bawa harta kekayaan. Jadi ketika dia dewasa dia banyak asetnya ya. Kemudian dia berpikir jangan sampai ini nanti jatuh ke tangan suaminya atau istrinya. Sehingga dengan seperti itu kalau kita mau nikah harus ada perjanjian perkawinan gitu. Biasanya itu untuk kalangan-kalangan elit. Gitu. Bagi teman-teman yang barangkali penghasilannya masih UMR atau katakan belum menyamai mereka, maka hemat saya tidak perlu untuk membuat perjanjian perkawinan dalam hal pemisahan harta. Gitu. Baik ya. Nah, terus ini Ustaz, menarik ya memang kalau kajian tentang pernikahan gitu ya, khususnya ya di ruang lingkup pernikahan lah, baik itu perceraian, karena banyak ya faktornya itu, ada perceraian, ada juga harta, ada juga nafkah dan sebagainya. Sebetulnya banyak sekali begitu kalau dikaji lebih dalam. Makanya teman-teman mari kuliah di UMJ, khususnya di HKI, Prodi Hukum Keluarga Islam. Prodi Keluarga Hukum Islam. Baik nih Ustaz, kira-kira
Nah, eh, berkaitan dengan itu. Nah, kalau berkaitan dengan isu poligami, bagaimana nih Ustaz? Cukup banyak nggak permasalahan tentang itu, atau mahasiswa sudah disuguhkan itu dari kuliah kan pastinya gitu kan kira-kira. Nah, gimana itu kalau isu-isu poligami? Apakah betul nikah siri itu lebih mudah dibandingkan poligami yang resmi misalnya? Nah, itu kan banyak juga yang beredar di masyarakat itu, katanya kalau poligami itu paling mudah ya itu karena memang kalau nikah lagi yang kedua dia harus izin atau memang harus apa. Nah, itu banyak tuh simpang siur. Jadi caranya nikah aja dulu gitu. Nikah dulu. Ntar kalau ketahuan ya apa boleh buat gitu. Kan nggak mungkin ditelantarin kalau udah ketahuan kayak gitu. Iya, betul. Ada sebagian yang ngasih tips kayak gitu. Itu apa namanya? Udah ahli berarti. Mentor poligami biasanya. Mentor poligami ya. Ngajarinnya kayak gitu. Baik. Baik, Ustaz, ini yang terakhir nih pertanyaannya. Apa sih kira-kira pesan untuk calon para mahasiswa yang ingin memilih kampus gitu ya, dan yang memilih prodi gitu ya kira-kira. Nah, pesannya apa nih khususnya untuk program studi, masuk ke program studi HKI itu bagaimana kira-kira? Oke, untuk adik-adik mahasiswa ataupun yang akan menjadi mahasiswa, untuk yang menjadi mahasiswa ya saat ini silahkan untuk belajar dengan baik, nikmati perkuliahan dengan baik, perbanyak diskusi dan perbanyak literasi. Karena sesungguhnya dengan memperbanyak literasi akan membuka pengetahuan kita, khususnya di bidang hukum keluarga Islam gitu. Jadi kesuksesan itu tidak ditentukan oleh dosennya ya, tetapi ditentukan oleh diri sendiri. Jadi kedepannya kita mau jadi apa itu tergantung diri kita. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang belajar, silahkan selalu upgrade skillnya, upgrade pengetahuannya, agar supaya ketika lulus itu sudah siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, untuk adik-adik yang masih SMA, barangkali yang masih bingung untuk memilih prodi apa, maka prodi hukum keluarga Islam merupakan salah satu prodi yang cukup menarik ya untuk dimasuki ya, untuk dipilih oleh adik-adik semua, mengingat bahwa ya adik-adik semua nanti akan menjalani kehidupan rumah tangga ya. Dan di dalam prodi hukum keluarga Islam ya, adik-adik ini akan diajari pengetahuan tentang bagaimana menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang baik ya, menjadi keluarga yang mempunyai ketahanan dan lain sebagainya. Adik-adik harus melihat bahwa saat ini angka perceraian itu sangat tinggi. Angka perceraian sangat tinggi, Pak Lutfi ya, sangat tinggi, dan lebih tinggi lagi itu diajukan oleh perempuan. Gitu. Jadi angka perceraian ya itu sangat tinggi dan lebih banyak diajukan oleh perempuan. Nah, oleh karena itu tentu yang kita harapkan adalah mempunyai atau membentuk keluarga yang bahagia dengan pasangan kita nanti. Nah, oleh karenanya ya, prodi hukum keluarga Islam menjadi prodi yang tepat untuk adik-adik pilih ya, agar supaya mendapatkan basic awal, mendapatkan pengetahuan ya, pembekalan ya, bekal agar supaya nanti bisa membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebih gitu. Oke, luar biasa ya pesannya. Jadi adik-adik semua yang masih SMA, nah cepat daftar ke HKI ya. Jadi selain kalian membangun karir, membangun juga keluarga. Membangun keluarga. Gitu ya. Jadi HKI itu selain dapat ijazah juga dapat ijabsah. Wih, luar biasa. Gitu ya. Nah, itu ya adik-adik. Jadi luar biasa nih, dan peluangnya sama dengan ilmu hukum pada umumnya. Kira-kira gitu ya. Betul. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sudah berkenan dan kita ngobrol gitu ya perihal hukum keluarga Islam.
Insya Allah nanti kita akan ketemu di tema yang berbeda kali Ustaz ya. Siap. Gitu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa disampaikan. Jangan lupa tonton terus channel kita, yaitu channel AIK UMJ ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya biar nanti makin berkembang. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.